Salam semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang kekristenan di Tanah Batak yang menjadi tugas akhir semester kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suwendi Ranja dengan NIM 7123-126. Saya Dinasipita Karlina Hasibuan dengan NIM 712023-277. Saya Amin Febrian Sitompul dengan NIM 71-2023-281. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan Nomensen menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak. Sebelum masuk ke kisahnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Nomensen. Nomensen lahir pada 6 Februari 1834 di Denmark, Jerman Utara. Seorang penggemar Injil yang berkebangsaan Jerman di Tanah Batak. Hasil dari pekerjaannya adalah berdirinya sebuah gereja terbesar di wilayah Batak. Tahun 1861, ia ditabiskan menjadi pendeta dan setelah itu ia berangkat menuju Sumatera Utara dan tiba pada bulan Mei 1862 di Padang. Ia mulai pelayanannya di Barus. Nah, teman-teman, kita juga harus mengetahui bahwa sebelum kedatangan Nomensen sudah ada beberapa misionaris yang dikirimkan oleh Lembaga Zending ke Tanah Batak, seperti dari Amerika Serikat dan Inggris. Seperti yang dari Amerika Serikat itu ada Munson dan Liman. Pada tahun 1840, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Franz Wilhelm, melakukan perjalanan ke daerah Batak dan kemudian menerbitkan karangan tentang suku Batak. Dalam buku tersebut, Jung Hung menasihatkan pemerintah kolonial untuk membuka Zending Kristen guna membendung pengaruh Islam di bagian utara Pulau Sumatera. Karangan tersebut sampai ke tangan tokoh-tokoh lembaga Alkitab di Belanda, hingga mereka mengirim seorang ahli bahasa bernama Herman van der Tuk untuk meneliti bahasa Batak dan untuk menerjemahkan Alkitab. Van der Tuk adalah orang pertama orang Barat yang melakukan penelitian ilmiah tentang bahasa Batak, Lampung, Kawi, dan Bali. Ia juga orang Eropa pertama yang menetap di Danau Toba dan bertemu dengan Raja Sisingamangaraja. Ia merasa senang berkomunikasi dengan Raja dan Raja juga menyambut di rumahnya. Van der Tuk memberi saran supaya Lembaga Zending mengutus para penginjil ke Tapanuli langsung ke daerah pedalamannya. Dan menghadapi keadaan tersebut, Nomensen tetap ramah dan lemah lembut hingga lama-kelamaan membuat orang-orang merasa enggan dan malu berbuat tidak baik padanya. Pada suatu malam, ketika Raja berada di rumahnya hingga larut malam dan tertidur lelap, Nomensen mengambil selimut dan menutupi badan mereka. Hingga pagi hari, mereka terbangun dan merasa malu melihat perbuatan baik Nomensen. Sikap penolakan Raja Batak ini disebabkan kekhawatiran bahwa Nomensen adalah perintis dari pihak Belanda. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi teman saya. Raja Pontas Lumbantobing atau Obaju Lumbantobing lahir pada tahun 1835 di Selindung. Ia meninggal pada tanggal 18 Februari 1900. Seorang penguasa di pihak Raja Selindung yang pertama kali menjadi pengikut misionaris I.L. Nomensen dan dibaptis oleh I.L. Nomensen pada tanggal 27 Agustus 1865. Raja Pontas dalam menyampaikan Injil, Ludwig Ingwer Nomensen dibantu oleh Raja Pontas, Lumbantobing, Raja Batak pertama yang dibaptis untuk mengantarnya dari Barus ke Selindung dengan catatan tertulis bahwa ia tidak bertanggung jawab atas keselamatannya. Pada awalnya Nomensen tidak diterima baik oleh penduduk karena mereka takut kena bala karena menerima orang lain yang tidak memelihara adat. Pada satu saat, diadakan pesta nenek moyang si atas barita, biasanya disembelih korban. Saat itu sesudah kerasukan roh si Baso atau pengantara orang-orang halus menyuruh orang Batak untuk membunuh Nomensen sebagai korban yang pada saat itu hadir di situ. Dalam keadaan seperti ini, Nomensen hadir ke permukaan dan berkata kepada orang banyak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi
yaitu perkembangan kekristenan setelah Injil masuk di tanah Batak. Orang Batak yang masuk Kristen mendapat tekanan dan diusir dari kampung halamannya karena tidak mau memberi sumbangan untuk upacara suku. Keadaan ini memaksa mereka berkumpul pada satu kampung tersendiri, yaitu Huta Damai atau Kampung Damai. Setelah 7 tahun Nommensen melakukan penginjilan, orang Batak yang masuk Kristen berjumlah 1.250 jiwa. 10 tahun kemudian, pada tahun 1881, jumlahnya naik 5 kali lipat, hingga jumlah orang Batak yang masuk Kristen adalah sekitar 6.250 orang. Pada tahun 1918, sudah tercapai 185.731 orang Kristen di wilayah RMG Sumatera Utara. Pada tahun 1881, Ludwig Ingwer Nommensen diangkat menjadi Eporus oleh RMG. Jabatannya tersebut dipegang hingga ia meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1918. Orang Batak memberi gelar kepada Nommensen dengan sebutan Opui. Awalnya gelar ini merupakan sebutan khusus masyarakat Batak kepada para Sisinga Mangaraja. Pada tahun 1864, di desa Saitihuta, Opusumurung, berdirilah gereja yang pertama yang bernama Gereja Huta Damai atau HKBP Huta Damai dan HKBP Piaraja. Cara mengenal bagaimana pendekatan ke masyarakat pun benar-benar didirikan olehnya, termasuk mengenai bagaimana struktur masyarakat Batak yang ia mendalam dari sebelumnya yang menggunakan metode pekabaran Injil yang dilakukan secara individu. Ia pun mencobanya secara kelompok. Metode tersebut pun berhasil dengan bertambahnya orang yang memeluk Kristen sekaligus dalam lingkup keluarga, desa, bahkan marga. Dalam hitungan beberapa tahun, jumlah orang yang memeluk agama Kristen di Tanah Batak semakin meningkat hingga ribuan orang. Seiring dengan diterimanya agama Kristen oleh orang-orang Batak, Nommensen pun dijuluki sebagai Rasul Batak atau Opui. Pada tahun 1978, Nommensen menerjemahkan Injil ke bahasa Batak dengan penulisan menggunakan huruf Latin dan aksara Batak.